Gunung yang ada di Pulau Jawa tidak lepas dari cerita-cerita mistik menyeramkan. Termasuk diantaranya Gunung Lawu. Dari cerita mistik yang dipercaya masyarakat sekitar, gunung yang masuk ke dalam Seven Summits of Java, 7 puncak di Pulau Jawa inilah yang paling kental cerita mistik hingga saat ini. Tidak hanya puncak Gunung Lawu saja yang kental cerita mistiknya. Di lereng gunung yang dulunya bernama Munir Mahendra ini pun cerita-cerita mistik banyak ditemui. Salah satunya situs candi peninggalan zaman purbakala yang terletak di lereng Gunung Lawu, Candi Suko. Sepintas bangunan Candi Suko tak hanya mirip dengan candi milik suku yang meramalkan kiamat. Namun Candi Suko diyakini usianya jauh lebih tua dibandingkan dengan candi milik suku Maya. Tidak heran dari segi bangunannya saja, candi ini berbeda dengan bangunan candi yang ada di Indonesia. Belum lagi Candi Suko memiliki relief atau pahatan yang jauh dari kesan tradisi budaya lokal Nusantara. Uniknya candi peninggalan zaman Megalitikum ini satu-satunya candi di Indonesia yang menghadap ke barat atau ke arah kiblat. Menurut seorang pemerhati Gunung Lawu yang sangat mengerti tentang seluk-beluk Gunung Lawu, Joko Sunarto menyebutkan, menurut pakem tradisi, candi agama Hindu lainnya yang digunakan sebagai tempat persembahyangan, seharusnya Candi Suko menghadap ke timur, yakni arah terbitnya matahari. Nyatanya justru candi ini menghadap ke arah barat. Mengapa begitu? Pak Po menerangkan, sudah menjadi tradisi Jawa kuno di waktu zaman prasejarah jika matahari merupakan sumber urip, sumber kehidupan. Candi Suko ini berbeda dengan candi kebanyakan yang menghadap ke timur. Justru candi ini menghadap ke barat. Jadi untuk memasuki Candi Suko, orang menuju ke arah timur tempat matahari terbit. Menurut Mbah Po ini menerangkan, salah jika menyebut Candi Suko yang terletak di Dukuh Berjo, Desa Suko, Kecamatan Ngarsoyoso, Kabupaten Karanganyar ini sebagai Candi Porno. Hanya karena banyaknya reliefnya menggambarkan sesuatu yang pribadi seperti bentuk lingga yoni yang menggambarkan kelamin laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Candi Suko bukan candi porno, tapi itu suatu pembelajaran. Purya Madya Wusana yakin asal muasal kita ada. Jika di India punya Kama Sutra, kalau di Jawa punya Centini, ungkapnya. Jadi Candi Suko adalah candi yang menonjolkan lingga dan yoni, yakni penggambaran laki-laki dan perempuan. Jadi candi itu asal muasal manusia yang digambarkan dalam relief yang ada di Candi Suko. Jadi itu bukan candi tentang seni bercinta, tapi menggambarkan bahwa kita itu ada di alam kandungan, di alam dunia, dan di alam kubur. Pak Po juga menyebutkan, jika orang-orang Jawa itu meyakini bahwa manusia Jawa pertama berasal atau datangnya dari Gunung Lawu. Karena kaki Lawu itu sampai daerah Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Sebab itulah di Sangiran banyak ditemukan situs-situs mulai dari fosil yang ditemukan dan peninggalan yang ditemukan. Dari mulai adanya tanah Jawa, wong kapisan itu jedule di Gunung Lawu. Makanya itu di sana juga ada candi yang menggambarkan bahwa kita itu ada antara laki-laki dan perempuan yang digambarkan oleh lingga dan yoni. Dan itu digambarkan dengan jelas melalui 3 teras atau 3 trabagian candi yang tergabung dalam Purwa Madya Wasana, yang berarti asal muasal manusia ada. Bagian candi pada teras pertama adalah Purwa, yang berarti kawitan pertama atau asal usul di mana laki-laki dan perempuan bertemu. Teras kedua adalah Madya, yang menggambarkan alam dunia. Di situ banyak sekali terdapat relief yang menggambarkan kehidupan manusia, seperti bertani, pejabat, punggawa raja, pandai besi,
dan lain sebagainya. Dan di teras yang ketiga, atau teras teratas candi adalah menggambarkan pada akhirnya manusia akan kembali kepada Sang Pencipta. Itulah sedikit gambaran tersembunyi di Candi Suku. Di balik itu semua masih ada misteri-misteri lainnya yang hingga saat ini masih tetap diyakini ada. Pungkasnya, begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku yang letaknya tak jauh dari Candi Ceto yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut yang berada di Dusun Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngarsoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik karena terdapat kesamaan bentuk dengan bangunan-bangunan yang ada di Saqqara, Mesir, Chichén Itzá, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku terdapat beberapa patung berbadan manusia tetapi bersayap seperti burung. Namun sayangnya kepalanya telah hilang. Pada bagian belakang kawasan Candi Suku masih dapat ditemukan beberapa patung sosok manusia bersayap yang masih jatuh dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripan pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Sosok manusia berkepala burung yang sering disebut Anunnaki pada relief di Sumeria yang ternyata memakai perhiasan berupa gelang yang mirip dengan jam tangan, sama dengan yang dipakai oleh para bangsawan dan kesatria mereka. Hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Kebesaran Nusantara di masa lalu sangat erat kaitannya dengan kebesaran tradisi yang pernah ada di Nusantara. Namun sayangnya, kebesaran tradisi kita dulu telah dihilangkan dengan masuknya ajaran-ajaran baru.